Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Sementara itu, Farah melihat Warti dan Pak D-nya berjalan keluar rumah. Ia menyipitkan matanya, menyadari ada yang tidak beres dengan sepupunya itu. "Warti, kenapa Pak D?" tanya Farah saat mereka berdua sudah duduk di dalam mobil. "Dapat kejutan, Dok. Katanya preman, sama didemit saja kok takut," jawab Pak Diwiryo. "Minum dulu, War," kata Farah sambil menyerahkan sebotol air mineral. "Gila, wanita itu memang sudah gila. Benar ucapanmu, Far. Kamu tahu, sosok pemanggul keranda itu muncul saat aku memegangi bungkusan itu," ucap Warti. "Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Farah ikut panik dan ketakutan. "Ya, kita kembalikan benda itu ke pemiliknya," ucap Pak Diwiryo. Seketika mata Farah dan Warti membulat. Mereka tahu siapa yang mengirimkan benda tersebut, yaitu dukun yang membantu Ayu melancarkan aksinya. Sudah hampir 1 jam mereka menembus jalanan perkotaan. Lalu lalang kendaraan yang padat membuat sesekali mereka harus berhenti. Beberapa kali Farah merasa ada yang aneh. Entah memang perasaannya saja atau Pak D-nya ini hanya berputar-putar di tempat sekitar rumah tinggalnya. "Pak, memangnya Bapak tahu tempat di mana dukun itu tinggal?" tanya Warti penasaran. "Yo ndak tahu, Tawar. Lah wong Bapak juga tidak kenal sama orang itu," ucap Pak Diwiryo tanpa dosa. Farah yang mendengar itu menghembuskan napas panjang, sedangkan Warti matanya sudah melotot. "Lah, terus ini kita mau kemana?" tanya Warti. "Ya siapa tahu di jalan ketemu sama temannya Farah itu toh," jawab Pak Diwiryo. Alah Pak, buang-buang bahan bakar loh. Bapak itu cuma pengen lihat-lihat wanita kota toh?" tanya Warti. Kalau ngomong ada benernya kamu, War," kata Pak Diwiryo sambil terkekeh. Kepala Farah semakin pusing dengan adu debat kedua orang itu. "Jadi kita sekarang mau kemana, Pak D? Kalau kita tidak tahu tempat tinggal dukun itu, lebih baik kita pulang dulu sajalah sambil memikirkan langkah selanjutnya," tanya Farah. "Pak D memang tidak tahu, tapi kan kamu sudah pernah ke sana, Far," ujar Pak Diwiryo. Seketika jantung Farah seolah berhenti saat mendengar kalimat Pak D-nya itu. "Maksudnya?" tanya Farah. "Ya, kamu kan pernah ke tempat itu toh saat mengikuti temanmu itu," ucap Pak Diwiryo. "Tapi bukannya itu tidak pernah terjadi, Pak D? Bukannya itu hanya sekedar mimpi?" tanya Farah yang napasnya mulai memburu. "Beruntungnya kejadian itu memang tidak pernah terjadi, Dok. Tapi Pak D yakin kalau Sukmamu pernah pergi ke tempat di mana dukun itu berada. Dan sekarang tunjukkan kemana kita harus pergi," jawab Pak D sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Farah memejamkan matanya, mencoba untuk mengingat semua kejadian yang ia lalui semalam. Seingatnya, Ayu pergi ke rumah ibunya. Kemudian ia membawanya keluar kota dan masuk ke dalam hutan. Sementara itu, "Benar, Far, ini jalan yang kamu lihat?" tanya Warti saat mobil mereka sudah masuk ke dalam jalanan yang sepi dan diapit oleh rimbunan pepohonan. "Seharusnya tidak jauh dari tempat ini ada persimpangan," jawab Farah sambil memperhatikan sekitarannya. Farah terus memajukan mobilnya dengan pelan, sambil mencoba mengingat semuanya. Kemudian,
matanya menyipit, bibirnya tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka kalau apa yang ia lalui semalam bukan hanya mimpi belaka. Tepat di depannya, ia mengenali percabangan yang menuntun ke arah gubuk misterius itu. "Itu Pak De, persimpangannya," ucap Farah gembira. Ia sontak langsung turun dari mobil diikuti oleh Warti dan Pak Dewerio. "Benar ini persimpangannya, dan di tempat ini Farah bertemu dengan..." Ucapan Farah langsung dipotong oleh Pak Dewerio. "Dengan sosok perempuan tua bungkuk?" tanya Pak Dewerio. Farah mengangguk, sedang Pak Dewerio tersenyum. "Perempuan tua itu sekarang ada di sebelahmu, Far," ucapnya. Farah menoleh cepat dan langsung berlari ke arah Warti. Melihat tingkah Farah, Pak De dan sepupunya itu hanya tertawa. "Di mana keberanianmu semalam, Dok?" kekeh Pak Dewerio. Sedang Warti yang masih tertawa hanya bisa memegangi perutnya. Teringat ekspresi Farah yang begitu lucu. "Ayo, sudah mau hujan ini," ucap Farah kesal. Masih terkekeh, Pak De dan Warti segera mengekor di belakang Farah. Sepanjang perjalanan mereka bertiga tidak banyak bicara. Sesekali hanya menanyakan kondisi masing-masing. Hingga Farah berhenti. Tubuhnya mematung melihat ke arah tanah terbuka di depannya. "Ini tempatnya, Far?" tanya Warti memandang ke arah Farah dan bapaknya. Farah mengangguk, sedang Pak Dewerio menggumamkan kata-kata yang tidak bisa ditangkap oleh telinga. "Sudah, ayo, kuatkan dirimu, Dok," ucap Pak Dewerio. Jantung Farah berdetak keras. Setiap langkah yang ia ambil rasanya begitu berat. Ia sama sekali tidak membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Saat mereka sudah hampir mencapai gubuk, Pak Dewerio menaruh tangannya di bibir dan menyuruh anak dan keponakannya untuk bersembunyi di balik semak-semak. Awalnya Farah menolak, tetapi dengan tatapan gahar yang diberikan oleh Warti, mau tidak mau ia menuruti ucapan Pak D-nya. "Apa yang akan dilakukan Pak Dewar?" tanya Farah lirih. "Sudah diam, lihat saja. Kalau aku memintamu untuk pergi, jangan membantah. Tempat ini penuh dengan ilmu hitam. Aku tidak menyangka. Dari mana temanmu itu bisa sampai ke tempat ini?" jawab Warti. Farah tidak menjawab. Ia kembali memalingkan wajahnya ke arah gubuk. Tampak saat ini Pak D-nya sedang duduk bersila di depan bangunan itu. Angin mulai berhembus kencang. Farah sedikit tersentak. Ia mengenali suasana ini. Segera ia menolehkan kepala ke seluruh area tersebut. Sedang Warti terlihat bernapas berat, tetapi pandangannya tidak pernah lepas dari bapaknya. "Sopo kowe? Apa perlumu? Siapa kamu? Apa keperluanmu?" Terdengar suara perempuan tua dari arah gubuk. Farah memperhatikan sosok perempuan tua yang baru saja keluar dari gubuk itu. Ia pernah melihatnya. Ya, itu adalah dukun yang dibunuh oleh Nyi Sari dan orang tua yang ia temui saat di halte bus. Sementara itu, mendengar suara tepat di depannya, Pak Dewerio membuka mata dan segera berdiri. "Lepaskan laki-laki itu," ucap Pak Dewerio lugas. Mbah Wongso terlihat diam memperhatikan. Ia tahu laki-laki di depannya bukan orang sembarangan. Sekali salah langkah, nyawanya bisa melayang. "Laki-laki? Siapa maksudmu?" Kilah Mbah Wongso berpura-pura tidak tahu maksud perkataan Pak Dewerio. Pak Dewerio tersenyum. Segera ia merogoh sesuatu dari dalam tasnya dan segera mengangkat bungkusan kumal yang diambil oleh Warti setinggi dada. "Harus dengan cara kasar seperti ini?" ucap Pak Dewerio menaruh korek api tepat di bawah bungkusan itu. Mbah Wongso terkesiap. Mimik wajahnya berubah. Matanya tidak lepas dari benda yang dipegang oleh laki-laki di depannya. Sekali lagi, "Lepaskan laki-laki itu dan angkat semua ilmu hitam yang kau pakai."
atau dedemit itu akan mengambil jiwamu, ucap Pak Diwiryo. Entah dari kapan mereka datang, tidak ada yang pernah memperhatikan, kecuali Pak Diwiryo. Para pemanggul keranda berjalan tanpa suara dan sudah berdiri tidak jauh dari tempat Mbah Wongso dan Pak Diwiryo. Ambil orang-orang itu dan segera pergi dari tempat ini, ucap Mbah Wongso. Sesaat dia melirik ke arah para pemanggul keranda dan segera berjalan masuk ke arah gubuk. Melihat itu, Pak Diwiryo mengerutkan dahinya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan semua kemudahan ini. Apa yang sedang direncanakan oleh perempuan tua itu? Mbah Wongso sudah masuk ke dalam gubuk. Pak Di langsung menoleh ke arah Warti dan Farah yang sedang bersembunyi. Benar dugaannya. Kedua wanita itu sudah berdiri dan berniat untuk menyambanginya. "Tunggu," ucap Pak Di cepat. Sementara Farah dan Warti langsung berhenti. Benar saja, Mbah Wongso kembali keluar, menyeret Angga yang kondisinya benar-benar memprihatinkan. Laki-laki itu bertelanjang dada dan hanya memakai celana boxer. Tatapannya masih terlihat kosong. Bahkan saat Mbah Wongso menjambak rambutnya dan meminta laki-laki itu untuk berjalan, ia hanya menurut saja. "Manusia ini kan yang kamu mau?" ucap Mbah Wongso. "Ambillah, toh hidupnya juga sudah tidak berguna. Kamu juga pasti tahu kan, pengaruh ilmu ikat sukmo itu tidak akan hilang sebelum orang yang membuatnya mati," lanjut Mbah Wongso. "Begitu. Suruh laki-laki itu kemari dan segera masuk ke dalam. Setelah itu, aku akan pergi dan nyawamu akan selamat," perintah Pak Diwiryo. Menuruti ucapan Pak Diwiryo, Mbah Wongso segera membisikkan sesuatu ke telinga Angga. Terlihat ia mengerjap beberapa kali. Segera setelah itu Angga berjalan sempoyongan ke arah Pak Diwiryo. Farah yang melihatnya ingin sekali datang dan membantu suaminya itu. Tetapi dari tadi Warti menahan tangannya agar tidak bergerak sama sekali. "Nang, wayai mulih. Nak, sudah waktunya pulang," ucap Pak Diwiryo tersenyum sambil menurunkan bungkusan yang ia angkat setinggi dada. Angga diam tidak menjawab. Matanya terus menatap ke arah benda yang sedang dipegangi oleh laki-laki tua di depannya. Hingga saat Pak D ingin memanggil Farah dan Warti, tiba-tiba saja Angga menerjang tubuhnya. Kalah cepat, tanpa bisa menghindar, Pak Diwiryo dan Angga tersungkur ke lantai. Mereka berdua bergulat seru, memperebutkan benda sial pembawa petaka itu. Sementara itu, Warti yang melihat bapaknya dipukuli oleh Angga langsung berdiri, sedang Farah justru terdiam syok melihat kejadian tersebut. "Balik, balik!" teriak Pak Diwiryo saat melihat Warti muncul dari arah semak-semak. Tidak menggubris ucapan bapaknya, Warti terus berlari. Ia tidak menyadari kalau Mbah Wongso sudah berdiri di depan gubuk dengan ekspresi puas di wajahnya. "Manusia-manusia sampah," ucapnya tersenyum. Warti terus berlari secepat ia bisa. Hingga saat hampir mencapai tempat bapaknya, tubuhnya tersentak. Ia merasakan melewati sesuatu yang panas. "Warti, kembali duk, Farah!" teriak Pak D sambil menahan pukulan yang diberikan oleh Angga. Warti langsung berhenti dan menoleh ke arah tempat persembunyiannya. Ia tidak menyangka kalau Farah tidak mengikutinya. Bingung apa yang harus dilakukan, Warti kembali menoleh ke arah bapaknya yang masih bergulat seru. "Sial!" ucap Warti dan langsung berniat kembali ke arah Farah. Namun, sebelum ia melangkah, tubuhnya terpaku saat melihat Ayu sedang menjambak keras rambut Farah dan menyeretnya ke arah gubuk. "Wanita jalang," geram Warti. Tanpa takut sedikit pun ia berjalan ke arah gubuk, mencoba tidak mengindahkan arangan bapaknya dari arah belakang. "Tidakkah kalian puas?"
Ucap Warti menahan amarah. Bocah wingi sore kakean cangkem. Bocah kemarin sore banyak bicara, sahut Mbah Wongso, sedang Ayu hanya terdiam dan terus menjambak rambut Farah. Ayu, aku tahu perasaanmu, lepaskan semua. Aku dan bapak bisa membantumu keluar dari jeratan iblis wanita itu, ucap Warti. Rasa percaya karo omongane wedok kae. Kowe ngerti dhewe, yen dedemit sik nggawa kranda kuwi wis metu, artine bakal ana nyawa sik digawa. Arep manut awakku opo bocah tengik kuwi. Tidak usah percaya dengan perkataan perempuan itu, Nduk. Kamu tahu sendiri kalau dedemit pembawa keranda itu sudah muncul, artinya akan ada nyawa yang dibawa. Mau menuruti ucapanku atau bocah tengik itu, kata Mbah Wongso dengan suara parau. Ayu terlihat memandang ke arah Warti dan Mbah Wongso bergantian. Tangannya masih mencengkeram erat rambut Farah. Yuk, sadar, jangan kau lanjutkan semua ini, ucap Farah, air matanya menggenang, menahan rasa perih di kepalanya. Diam, atau aku buat suamimu mati, bentak Ayu. Aku sudah melihat semua, yuk. Tolong, jangan lanjutkan lagi. Dukun itu cuma mau memperalatmu. Dengan memberikan nyawa kepada dedemit keranda itu, maka kesaktiannya akan bertambah. Dan akhirnya kamu juga akan ditumbalkan, ucap Farah sambil merintih kesakitan. Plah! Mbah Wongso tanpa ampun menampar pipi Farah dengan keras, sampai membuat tubuh Ayu terhuyung hampir kehilangan keseimbangan. Kakean omong, bentak Mbah Wongso keras. Warti yang melihat itu hanya menggeram, tetapi ia tidak berani untuk melangkah mendekat. Takut jika keduanya nekat membunuh Farah. Apalagi dia melihat dukun tua itu sudah mengambil belati dari balik lilitan kain jarik yang ia pakai. Wis, rapakal rampung. Cepet, pateni bocah iki. Kowe oleh lanangane, aku oleh sukmane. Sudah, tidak bakal selesai. Cepat bunuh anak ini. Kamu dapat laki-lakinya, aku dapat sukmanya, ucap Mbah Wongso tidak sabar, sambil mengulurkan belati yang ia pegang. Farah hanya bisa mengerang, sedang Ayu seolah tidak peduli lagi dengan ratapan yang diberikan oleh sahabatnya itu. Maafkan aku, Far, ucap Ayu sambil mengarahkan belati yang ia pegang ke arah leher Farah. Hei, wanita brengsek, teriak Warti panik. Ayu mengangkat kepalanya, melihat ke arah Warti. Sudah, cepat lakukan, jangan buang-buang waktu lagi, desak Mbah Wongso jengkel. Ayu kembali menundukkan kepalanya, tangannya terangkat. Warti yang melihat itu langsung berlari ke arah Farah. Buk! Seketika belati yang dipegang oleh Ayu terlempar, seolah ada kekuatan yang tak terlihat menampar tangan Ayu. Mbah Wongso yang kaget seketika melihat ke arah Pak Diwiryo. Laki-laki itu terlihat duduk bersila, sedang Angga sudah terkapar di sebelahnya. Warti! Teriak Pak Diwiryo. Mendengar teriakan bapaknya, Warti yang sudah sampai di depan Ayu langsung melayangkan tamparannya beberapa kali ke arah wanita itu. Wanita brengsek, tidak tahu diri, umpat Warti sambil mencoba menarik Farah berdiri. Sedangkan Mbah Wongso berusaha untuk mencegah Warti, langsung terdorong dengan mudahnya. Tubuh tuanya tidak sebanding dengan tenaga Warti. Ayo, desak Warti mencoba menarik Farah. Kaki keluar, kakiku tidak bisa bergerak, rengek Farah. Desah Warti, ia langsung jongkok di sebelah Farah, namun belum sempat ia merapalkan penangkal untuk menghilangkan pengaruh ilmu hitam yang diberikan oleh Ayu. Ada tangan yang menjambak rambutnya dan menariknya dengan kuat. Warti kesakitan. Kini Ayu dibantu oleh Mbah Wongso mencoba menjauhkan Farah dari Warti. Mbah,
lakukan ritualnya, ucap Ayu terengah. Mbah Wongso mengangguk. Ia langsung merapalkan mantra dan memandang ke arah para pemanggul keranda. Sontak suasana di tempat itu berubah drastis. Angin berembus dengan kencang. Udara di sekitar menjadi lebih dingin. Belum lagi suara lolongan memekakkan telinga yang tiba-tiba saja hadir. Warti dan Farah sontak melihat ke arah pemanggul keranda yang sedang berdiri tidak jauh dari tempat mereka. Keduanya tersentak kaget, takut akan kehadiran sosok dedemit itu. Gila kalian! Jerit Warti mencoba melepaskan diri dari cengkraman Ayu. Sedang Farah hanya bisa menggelengkan kepala panik. Sekuat tenaga ia mencoba untuk menggerakkan badannya. Tetapi percuma saja. Entah apa yang sudah Ayu lakukan kepadanya, area bawah badannya terasa begitu lemas. Ia hanya bisa menggerakkan tangan dan kepalanya saja. Kini para pemanggul keranda sudah mulai bergerak ke arah gubuk. Mbah Wongso terus saja merapalkan mantra yang tidak bisa didengar oleh mereka. Mati, mati, mati. Suara sekumpulan laki-laki memenuhi gendang telinga Farah. Pak, teriak Warti panik saat mendapati para pemanggul keranda semakin mendekat ke arah mereka. Namun saat ini Pak Dewiryo hanya terlihat bersimpuh di samping angka. Entah apa yang sedang dilakukan oleh laki-laki itu. Kubunuh kalian, brengsek, pergi Far, pergi. Kembali Warti berteriak histeris sambil mencoba melepaskan tubuhnya dari cengkraman Ayu. Aku tidak tahu siapa kamu, tetap diam atau belati ini yang akan membawamu ke neraka, kata Ayu sambil mengarahkan belati yang ia pegang tepat ke arah leher Warti. Seketika Warti berhenti meronta. Ia merasakan mata pisau belati yang Ayu pegang sudah sedikit mengiris kulit lehernya. Nah, bagus. Sekarang kita lihat dedemit keranda itu mengambil jiwa Farah. Setelah itu, baru kita pikirkan bagaimana nasib kalian. Lanjut Ayu tersenyum, menatap ke arah Farah yang masih berusaha sekuat tenaga untuk pergi. Terlihat Farah mulai menitikkan air matanya. Pandangannya terus tertuju ke arah 6 orang yang sedang melangkah pelan sambil menyuarakan suara kematian. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tolong, ucap Farah melemas. Kini para pemanggul keranda sudah berada tepat di depan gubuk. Raut wajah mereka tidak menampilkan ekspresi apapun. Namun, aura kematian yang terpancar membuat siapa saja merasa enggan untuk menatap mereka. Dedemit laki-laki yang membawa golok berjalan mendekat tanpa suara. Tiap langkahnya seolah menjadi hitungan kematian bagi Farah. Pak D, tolong, ucap Farah semakin panik, manakala si pria sudah hampir mencapai tempatnya. Patimu sadelok maneh, kematianmu sebentar lagi, ucapnya bergaung di telinga Farah. Mendengar itu telinga Farah berdenging kuat. Udara di sekitarnya seolah menghilang. Dadanya terasa begitu sesak. Seolah saluran pernapasannya sedang tersumbat sesuatu yang tak terlihat. Tangan kanan pria itu mulai terangkat. Farah melihat bilah golok yang dipegangi sosok dedemit itu benar-benar tajam. Ia sudah pasrah sekarang. Setidaknya mungkin dengan kematiannya ia bisa menyelamatkan orang-orang di sekelilingnya. Mata Farah terpejam menunggu datangnya kematian. Tetapi waktu berlalu begitu lama. Tidak ada rasa sakit yang muncul di sekitar lehernya. Perlahan Farah membuka matanya kembali. Kini ia melihat si pembawa golok sedang menoleh ke arah Mbah Wongso, Ayu dan Warti. Kue arep mateni anakku, kamu mau membunuh anakku, gelegar suara Pak Dewiryo dari arah tengah lapangan. Farah menoleh seketika, ada desiran kelegaan dan ketakutan ketika melihat Pak D-nya sedang berdiri dengan kedua tangan berada di pinggangnya.
Karisma dari seorang yang ia anggap konyol membuatnya begitu terpana, sampai-sampai tidak ada seorang pun dari mereka yang menjawab pertanyaan Pak Diwiryo. Laki-laki itu terus melangkah pelan, namun penuh dengan kemantapan, memandang tajam Mbah Wongso yang terlihat gusar. "Mbah, bagaimana?" tanya Ayu yang sudah tersadar. Tanpa diduga, Mbah Wongso melesat cepat. Ia menarik belati yang ada di tangan Ayu dan langsung mengarahkan mata pisaunya ke arah kepala Warti. "Maju satu langkah lagi, perempuan ini mati," tegas Mbah Wongso. Pak Diwiryo berhenti seketika. Ia menatap ke arah Warti dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Tetapi bukannya ketakutan, justru sudut bibirnya tertarik menyeringai, seolah sedang meremehkan sesuatu. Mbah Wongso yang melihat itu awalnya kebingungan, namun saat ia menoleh ke arah Warti dan memperhatikan dengan seksama, erangan kesal muncul dari bibirnya. "Kampret!" ucap Mbah Wongso langsung mundur seketika. Farah menoleh ke arah Mbah Wongso. Ia mengikuti arah pandangan wanita itu. Tanpa mereka sadari, ternyata Warti sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Sesaat tidak terjadi apa-apa, hingga udara di sekitar mereka kembali menjadi dingin. Ada angin yang melewati tengkuk Farah, membuat bulu kuduknya meremang hebat. Bukan hanya itu saja, sosok laki-laki pemegang golok tiba-tiba saja berjalan mundur tanpa membalikkan badannya, menuju ke arah teman-temannya. "Pergi, pergi!" ucap Mbah Wongso kepada Aryu. Sedang Ayu yang kebingungan hanya merepet dan terus bertanya kepada Mbah Wongso. "Kenapa, Mbah? Kenapa?" ujar Ayu panik. Belum sempat Mbah Wongso menjawab, sosok wanita yang sangat Farah kenali sudah muncul di hadapan Warti. Berbeda dengan kondisi terakhir yang ia lihat, sosok Nyisari datang dengan wujud perempuan yang mengerikan. Rambut panjangnya berantakan, matanya merah menyalang, serta gigi taring yang mencuat dari sela-sela bibirnya. "Nyai," ucap Warti menundukkan kepalanya. Mengetahui ada sosok dedemit baru yang muncul, Mbah Wongso bergegas merapalkan mantra. Tetapi sejurus kemudian perempuan tua itu tiba-tiba saja terpelanting mundur hingga menabrak dinding kayu. "Kampret!" orang Mbah Wongso sambil mengelus-ngelus dadanya. Sedang Ayu mulai mundur ketakutan. Ia merasakan sosok yang berdiri tidak jauh dari tempatnya memiliki aura yang jauh lebih mengerikan daripada sosok dedemit pembawa keranda. Nyisari menolehkan kepalanya dengan lambat ke arah Mbah Wongso. Lantas ia berjalan ke arah wanita tua yang sedang mengerang kesakitan. Panik, Mbah Wongso mengedarkan pandangannya ke arah sekitaran. Saat menatap ke arah Ayu, ia berteriak lantang, pateni koncomu kae, Nduk. Bunuh temanmu itu, Nduk," teriak Mbah Wongso. Ayu mengerjak, kesadarannya kembali pulih. Ia hanya memiliki waktu sepersekian detik untuk memutuskan semuanya. Seketika Ayu melihat belati yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sedangkan Warti yang mendengar teriakan Mbah Wongso juga langsung mengarahkan pandangannya ke arah Ayu. Saat Ayu mulai bergerak, Warti juga langsung melompat. Kedua wanita itu berusaha untuk mengambil belati yang tidak jauh dari mereka. "Buk!" Warti mendorong keras tubuh Ayu hingga keduanya menabrak dinding gubuk. Erangan kedua wanita itu menggema, sedang Farah terus berusaha untuk bergerak kesekian kalinya. "Sial!" umpat Farah saat menyadari kalau kakinya masih tidak bisa digerakkan. Andai ia bisa berdiri, ingin sekali ia membantu Warti. Sementara itu, Pak Diwiryo kembali duduk bersila. Meskipun kedatangan sosok Nyisari yang sudah membuat perjanjian dengan Warti sedikit membantu, tetapi ia harus menyingkirkan para pemanggul keranda itu, supaya ritual yang sudah dilakukan oleh Mbah Wongso kepada Farah dan Angga bisa hilang sepenuhnya. "Patine wadon kae wis ditulis kanggo getih ning tabelo iki.
Golek gantine lan awakku bakal menyang saka panggonan iki. Kematian perempuan itu sudah ditulis dengan darah di keranda ini. Cari gantinya dan kami akan pergi, ucap suara tepat di telinga Pak D. Terdengar suara teriakan wanita dengan keras. Pak De Wiryo segera membuka matanya. Kini ia melihat sosok Nyisari sedang berdiri tidak jauh dari tempat Mbah Wongso berada. "Dedemit anjing," bentak Mbah Wongso mengumpat. Seketika ia terbatuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Nyisari tidak merespon ucapan perempuan itu. Tatapannya begitu datar, seolah tidak memiliki emosi meski mendengar dirinya dicaci maki. "Ojo dikira aku ora iso ngadepi kowe. Jangan dikira aku tidak bisa menghadapimu," ujar Mbah Wongso langsung merapalkan mantra. Tetapi belum sempat ia selesai, kembali Nyisari mengangkat tangan kanannya, menunjuk tepat ke arah Mbah Wongso. Seketika tubuh Mbah Wongso menegang, spontan ia langsung mengarahkan kedua tangannya ke arah leher. Perempuan tua itu meronta-ronta, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mencekik lehernya. Perlahan kepala Nyisari meneleng ke kanan dan ke kiri, sedang tubuh Mbah Wongso seperti bergerak sendiri. Sangat pelan ia dipaksa untuk berdiri. "Duk, tolong!" ucapnya sambil melirik ke arah Ayu yang masih saling menjambak dan memukul. Mbah Wongso terus berusaha untuk melawan. Ia kembali memejamkan matanya dan mencoba untuk merapalkan mantra, menghalau dedemit yang sedang menguasai tubuhnya itu. Namun anehnya, justru kini mulut Mbah Wongso dipaksa untuk terbuka. Seperti ada tangan tidak terlihat sedang menarik paksa lidahnya untuk keluar. Farah yang melihat itu hanya diam terpesona. Ia tidak menyangka Nyisari bisa sedemikian kuat. Siapa sebenarnya sosok dedemit itu? Cerat! Farah menjerit keras saat melihat Mbah Wongso menggigit lidahnya sendiri hingga daging merah muda itu putus dan jatuh ke lantai. Mendengar jeritan Farah, Ayu dan Warti sejenak berhenti. Seketika mereka menengok ke arah Farah lalu mengikuti arah pandangan wanita itu. Dan benar saja, mereka tidak menyadari jika Mbah Wongso sudah dalam posisi berdiri yang aneh. Mulutnya penuh darah, kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri dengan kuat. "Duh," ucap Mbah Wongso tidak jelas. Tangannya kembali bergerak pelan, mengarah ke kepalanya. Farah dan yang lainnya seperti sudah menyadari apa yang akan terjadi. Tangan Mbah Wongso sudah berada di atas dan di bawah kepalanya. Wanita itu terus bergerak ke kanan dan kiri, seolah ingin menghindar dari tangannya sendiri, hingga terdengar suara perempuan yang membuat bulu kuduk mereka semua berdiri. Sosok Nyisari yang sedari tadi diam kini tersenyum dan tertawa lirih. Belum sempat Warti meminta dedemit wanita itu untuk berhenti, sosok Nyisari dengan kekuatan gaibnya membuat tangan Mbah Wongso bergerak cepat, memutar kepalanya sendiri. Terdengar suara tulang yang diputar dengan keras. Tubuh Mbah Wongso mengejang, sesaat kemudian ambruk dengan posisi tengkorak, dengan kepala menghadap ke atas. "Astagfirullah!" teriak Farah histeris. Tubuh Ayu bergetar hebat. Ia tidak menyangka dukun yang ia anggap sakti dengan mudah dibunuh oleh dedemit perempuan itu. Ayu berteriak sekencang mungkin saat Warti menjambak keras rambutnya. Cepat hilangkan pengaruh ilmu hitam yang kamu gunakan kepada Farah," ucap Warti sambil menyeret tubuh Ayu ke arah Farah. "Far, tolong Far," rengek Ayu. "Diam, wanita brengsek tidak tahu malu," bentak Warti yang terus menyeret Ayu. "Tolong Far, biarkan aku hidup dan aku akan mengembalikan Angga kepadamu," kata Ayu. Tangis wanita itu pecah. Ketakutan di dalam batinnya bercampur dengan rasa sakit yang timbul di tubuhnya. "Budek, cepat hilangkan pengaruh ilmu hitam dukun itu," ucap Warti. "Tidak semudah itu, Nduk," ucap Pak De Wiryo.
"Bapak," kata Warti saat mendapati bapaknya sedang berjalan ke arah mereka. Ilmu hitam yang digunakan dukun itu hanya bisa dipunahkan oleh orang yang membuatnya. Tetapi sekarang wanita itu sudah mati. "Kenapa kamu membunuhnya, Duk?" kata Pak D keras di kalimat terakhir yang ia ucapkan. "Tapi Pak," kata Warti kebingungan. "Pak D, terus bagaimana ini?" tanya Farah lemas, mengira bahwa dirinya akan lumpuh untuk selamanya. Serai. Sontak semua orang yang ada di sana menoleh ke belakang. Mereka melihat para pemanggul keranda sedang mengangkat tubuh Bahwongso. Farah menelan ludahnya. Ia ngeri melihat kondisi Bahwongso yang begitu memprihatinkan. Belum lagi saat kepala perempuan itu ditebas dan dimasukkan ke dalam kendi. Tanpa mereka sadari, Ayu memanfaatkan situasi tersebut. Perlahan ia bangkit dan langsung berlari ke arah hutan. "Hei!" teriak Warti saat melihat Ayu berlari. Ia berusaha untuk mengejar, tetapi tubuhnya ditahan oleh bapaknya. "Sudah, biarkan dia pergi." Wanita itu tidak pernah tahu resiko yang sedang dihadapinya. "Sekarang kita sembuhkan Farah dulu," kata Pak Ditenang. "Bagaimana caranya, Pak?" tanya Warti yang menatap ke arah bapaknya. Ia masih ingat ucapan bapaknya itu, kalau ilmu hitam yang mempengaruhi Farah tidak bisa lepas. Pak Dewirya tersenyum, sedang Warti yang awalnya kebingungan, tiba-tiba saja seperti mendapatkan pemahaman. Warti menggeleng kuat. "Jangan, Pak, jangan," ucap Warti. "Gantine sukmo sek wis ditulis ning tabelo kae, ya kudu sukmo, Nduk. Ganti dari sukma yang sudah tertulis di keranda itu, ya harus sukma, Nduk," kata Pak Dewiryo. Farah tidak mengerti apa yang sedang terjadi di antara kedua orang di depannya. "Pak D," tanya Farah sambil memijit kakinya. "Nduk, di ngapura yen aku biyen wis gawe susah keluargamu. Titip salamku kanggo Nur. Titip dulurmu iki, goleki jodoh ya. Nduk, maaf kalau aku dulu sudah membuat susah keluargamu. Titip salam untuk Nur. Titip saudaramu ini carikan jodoh ya," kata Pak Dewiryo. Farah terkesiap. Ucapan Pak D-nya seolah seperti sebuah perpisahan. "Warti," ucap Farah mencoba mencari jawaban. Tetapi perempuan itu hanya menangis dan langsung memeluk erat tubuh bapaknya. "Sudah, Nduk, Bapak sudah tua. Kalau dibandingkan masa depan kalian yang masih panjang, gak ada gunanya. Bapak pesan, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali," kata Pak Dewiryo mencoba menenangkan Warti. "Hei, kalian kenapa?" teriak Farah kencang. "Far, ilmu hitam yang mereka gunakan untuk mengikat sukmamu, sampai kapanpun dedemit keranda itu akan terus menghantuimu. Dan hanya ada satu cara untuk melepaskan itu semua," kata Warti. "Maksudnya, tolong bicara dengan jelas," desak Farah yang masih tidak mengerti ucapan Warti. "Jika kamu ingin lepas dari semua ini, nyawamu harus ditukar dengan nyawa orang lain," ucap Warti sambil menghapus air matanya. Seketika Farah paham. Semua terasa sunyi, seperti kenyataan yang sedang menjauh darinya. Farah menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Tidak, biar Farah saja," ucap Farah parau. Air matanya mulai keluar, tenggorokannya terasa begitu sakit. "Duk, semua sudah digariskan. Aku sudah hidup lama dan pernah berbuat seperti yang dilakukan dukun itu. Mungkin ini memang jalan yang harus Pak ditempuh untuk menebus semua dosa yang sudah kulakukan," ucap Pak Dewiryo. Tanpa menunggu jawaban dari Farah, laki-laki itu langsung duduk bersila menghadap ke arah pemanggul keranda yang ternyata dari tadi berdiri memperhatikan mereka. Kembali udara menjadi dingin. Sosok Nyai Sari yang berdiri tidak jauh dari mereka langsung menghilang dari pandangan. "Pak D, Warti tolong, jangan." "Warti, lakukan sesuatu," ucap Farah parau. Tapi Warti hanya menggeleng dan memalingkan kepalanya. "Pak D, tolong," ucap Farah saat melihat para pemanggul keranda mulai berjalan ke arah Pak Dewiryo.
Berbeda dengan adegan yang pernah Farah lihat, para pemanggul keranda itu tidak sampai menebas kepala Pak Diwiryo. Keempat pria yang memanggul keranda segera menurunkan benda yang mereka pikul. Kemudian salah satu dari mereka membuka kain hijau. Tidak menggubris erangan dan teriakan Farah, Pak Diwiryo berdiri dan melangkah pelan. Bibirnya tersungging, tersenyum penuh keikhlasan. Hingga saat mencapai sisi keranda, Pak Diwiryo tidak mendapati tubuh Bawongso di sana. Menoleh sesaat ke arah kedua perempuan itu, Pak Diwiryo kembali tersenyum dan langsung masuk, merebahkan tubuhnya ke dalam keranda. Kemudian, salah satu sosok di demit keranda menutup kembali keranda tersebut. Lantas, mereka pergi dengan suara gaung kematian. Pati, pati, pati. Sementara itu, jadi Pak Diwiryo setelah itu tidak pernah terlihat lagi, Bu? Tanya seorang laki-laki. Wanita yang dipanggil ibu hanya menggeleng. Ia tersenyum kecut, mengingat kepingan kejadian puluhan tahun silam. Sesaat ketika Pak Diwiryo menghilang bersamaan dengan pemanggul keranda, kakinya secara ajaib bisa bergerak. Lantas, akhirnya Farah dan Warti segera menolong Angga. Lalu bagaimana dengan si Ayu itu? Tanya Arhan yang penasaran mendesak ibunya untuk kembali bercerita. Beberapa tahun berlalu, ibu tidak pernah mendengar kabarnya hingga suatu hari saat ibu dan bapak pergi ke kota seberang, kami kembali bertemu dengan Ayu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia kehilangan kewarasannya, ucap Farah. Beberapa tahun berlalu semenjak kejadian itu, Farah kembali menjalani hidupnya bersama Angga, sedang Warti pulang ke rumahnya dan beberapa bulan kemudian ada seorang laki-laki yang melamarnya. Syukurin, wanita jahat seperti itu seharusnya memang mendapat ganjaran yang setimpal, kata Arhan menggebu-gebu, membuyarkan lamunan Farah. Apa memang harus begitu, Nak? Ucap Farah tersenyum sambil membelai lembut kepala anaknya. Mendengar pernyataan ibunya, Arhan mengerutkan dahinya kebingungan. Tidak ada manusia yang layak mendapatkan kesengsaraan di hidupnya. Sejatinya, kita sedang memainkan peran yang diberikan oleh Tuhan. Mereka yang terluka biasanya kerap melukai. Lanjut Farah tersenyum, mengabaikan kebingungan di wajah Arhan. Lantas, ia beranjak menuju ke arah taman belakang, menyambangi Angga yang sedang bermain dengan anak perempuannya. Tamat. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.